Kau aneh. Kau benar-benar aneh. Harusnya kau melarangku kawin lagi. Bukan malah mendukung. Aku tidak mau menghalangimu. Mas, bukankah sudah kau katakan sejak awal kalau kau sangat mencintai Harum? Bahkan kau bilang, kau bisa gila bila tidak bersamanya. Itu, dulu, Mel, dulu kau bilang. Baru sehari, Mas. Kau mengatakan itu kemarin pagi. Iya, sebelum kau berubah. Saat itu kau masih berdaster, rambut digelung acak-acakan. Kau masih jelek pokoknya. Aku tersenyum kecut. Dasar laki-laki durjana. Pasti sekarang dia berat melepasku. Semakin ketakutan karena semakin kudorong menikahi selingkuhannya. Aku yakin, dia ingin memiliki 2 perempuan sekaligus. Enak aja. Mas, ayolah kita temui mereka. Gak enak seperti ini. Kamu gak takut Mas Yanto marah dan mengamuk? Rahangmu bisa patah loh, dengan sekali terjangannya. Ancamku. Mas Yanto, sepertinya kau menyebut namanya mesra banget. Sergahnya mengejek. Apa? Mesra? Hehehe. Aku tertawa jahat. Jadi ini masalah sebenarnya. Dia tegang bukan hanya karena kedatangan tamu tak diundang, tapi karena mulai dibakar api cemburu. Dia mantan pacarmu, kan? Tuduhnya sengit. Matanya tajam menatapku. Tidak. Dia hanyalah seseorang yang pernah tergila-gila padaku. Tapi kutolak. Karena aku memilih melabuhkan cintaku pada seorang lelaki durjana sepertimu. Kau sangat bangga waktu itu, kan? Dengan bangga kau membusungkan dada di depannya. Karena merasa menang. Sekarang malah kamu yang tergila-gila pada adiknya. Seperti kena karma gitu, kali. Ya, ucapku sambil tersenyum sinis. Kau, desisnya seperti tersinggung. Sudahlah, aku tidak mungkin ada hati sama Mas Yanto. Seleraku gak serendah itu. Tenang, aku gak seperti kamu yang gampang dikalahkan oleh nafsu. Tandasku tegas. Kak, panggilan itu menghentikan perdebatan kami. Itu, calon istri barumu sudah memanggil. Ketusku melangkah ke arah pintu. Mas Gilang terpaksa mengikuti langkahku, berjalan beriringan menuju meja makan. Harum berjalan paling depan. Maaf. Ya, udah. Mas Yanto. Agak lama nunggunya. Tadi Mas Gilang ketiduran lagi. Rupanya. Terpaksa deh dibangunin. Ucapku menyapa mereka dengan ramah. Harum dengan sigap menghidangi sarapan pagi itu. Ibunya menatap dengan sorot mata tidak senang. Karena aku tetap memperlakukan putri kesayangan selayaknya pembantu. Rum. Air lemon panas kakak. Mana? Pasti kamu lupa buatnya. Kan? Tegurku sengaja menunjukkan kedudukan sang pembantu di depan keluarganya. Harum segera melakukan perintahku. Segelas air lemon hangat terhidang di depanku. Ayo, udah. Mas, kita mulai sarapannya. Rum, tanya Mas Yanto. Siapa tahu dia mau dibuatkan kopi panas. Udah juga. Mau susu mungkin? Gak usah. Ketus Ibu Harum masih merengut. Aku tahu dia sangat tersinggung akan sikapku pada putrinya. Dikiranya mungkin Harum jadi nyonya di rumah ini. Dalam bayangannya, Harumlah yang memerintah ini dan itu. Bukan aku. Dia salah duga. Tentu. Begini, Nak Gilang. Makan dulu. Saja, udah. Nanti kita bicara. Sergahku memotong ucapannya. Wanita itu terlihat merah padam. Aku hanya tersenyum. Dengan terpaksa dia menelan nasi goreng buatan pembantuku, anak kandungnya. 15 menit kemudian, semua sudah menyudahi sarapannya. Aku tahu pasti Ibu Harum tidak kenyang. Seleranya telah ambiar karena emosi yang tertahan. Beda dengan bodyguardnya, Mas Yanto tampak sangat menikmati makanannya. Sesekali dia melirikku, dan kubalas dengan senyum. Langsung saja cuci piring-piringnya, Rum. Biar kamu belanja ke pasar. Masak yang enak nanti untuk makan siang kita. Tanya udah seleranya apa. Perintahku lagi sengaja membakar emosi ibunya. Tidak. Kau duduk di sini, Rum. Perintah ibunya. Rupanya kesabarannya sudah habis. Oh, ya udah. Nanti kita pesan lewat GoFood aja. Deh. Sahutku tetap senyum. Kenapa nggak pembantu itu yang kau suruh-suruh?
Kenapa mesti si Harum? Ketus Ibu Harum kemudian. Maksud Mauda Bik Ina? Bik Ina bukan pembantu di sini. Dia pengurus bayi, babysitter. Pembantu saya cuma satu. Ya, si Harum. Sahutku tenang. Apa? Gilang? Jelaskan apa maksud perkataan perempuan ini. Teriaknya menatap tajam Mas Gilang. Lelaki itu menundukkan kepala, tak berani menatap wajah sang calon mertua. Kenapa Mauda? Enggak terima kalau Harum Jeti pembantu saya. Bukankah Mauda sendiri yang memohon-mohon pada saya agar menerima Harum menjadi pembantu saya waktu itu? Itu dulu. Sengitnya. Lalu sejak kapan tidak lagi? Tanyaku tetap lembut. Sejak, Gilang. Kenapa kau diam saja? Dia menatap sangar wajah Mas Gilang. Oh, saya tahu. Pasti sejak Harum berhasil memberikan tubuhnya kepada suami saya. Iya kan? Melur. Apa maksudmu? Perempuan itu meradang. Wajahnya kian merah seperti udang kena minyak panas. Tenang. Suami saya juga menikmatinya. Mak udah jangan takut. Gayung telah bersambut. Memang kalau perempuan durjana, pasangannya juga pasti lelaki durjana. Mas Gilang ini orangnya. Mereka akan segera kita nikahkan. Mak udah senang, kan? Kau? Kenapa? Mak udah gak mau mereka menikah. Kok? Kayaknya Mak udah kaget gitu. Tanyaku pura-pura bingung. Kau tidak tahu rencana Gilang yang sebenarnya. Gilang akan menjatuhkan talak padamu. Jeti jangan besar kepala kamu. Sok Jeti nyonya di rumah ini. Ketusnya. Loh, kenapa kaget? Justru saya yang minta ditalak. Dari kemarin saya sudah minta talak. Mak udah. Tapi, dia nggak mau. Apa? Perempuan itu melotot kaget. Tapi, kalian nggak usah khawatir. Hari ini juga saya akan mendaftarkan perceraian kami. Saya sudah ngancam Mas Gilang agar jangan mempersulit. Kami akan segera bercerai, lalu Mas Gilang akan segera saya nikahkan dengan Harum. Saya akan berjuang untuk pernikahan Harum. Harum sudah saya anggap seperti adik saya sendiri. Saya akan berusaha agar dia bahagia. Kau sadar dengan ucapanmu itu? Ibu Harum terlihat tak percaya. Sadar dong. Hehehe, makanya sekarang kalian pulang aja. Ya, biar saya yang urus semua. Mas Gilang gak bakal ingkar janji. Ibu Harum menatapku semakin tak percaya. Mas Yanto terlihat senyum-senyum mungkin karena merasa sangat lega. Aku gak mau. Aku maunya sekarang. Aku gak mau jadi pembantu di rumah ini. Aku mau Kak Melur pergi dari sini. Tiba-tiba Harum meraung. Harum, dengarkan apa kata Melur. Hari ini juga dia akan mendaftarkan perceraiannya. Kau tidak bisa menunggu? Teriak Mas Yanto. Enggak. Mas Gilang janjinya sebulan. Mas Gilang udah janji akan menikahi aku segera setelah sebulan Kak Melur lahiran. Mas Gilang udah janji akan menalak Kak Melur lalu mengusir Kak Melur dari rumah ini. Aku akan jadi nyonya besar di rumah ini. Balas Harum berteriak. Kau harus sabar. Melur sudah berbaik hati mengizinkanmu menikahi suaminya. Mana ada perempuan sebaik dia. Itu dilakukannya karena dia masih menganggap kita ini keluarganya. Tegas Mas Yanto lagi. Betul kau akan mendukung Harum. Mel, kenapa? Ibunya mulai melemah, tapi tetap sinis. Kan, udah dijelasin sama Mas Yanto. Saya sayang sama Harum. Saya nggak mau dia dihancurkan oleh suami saya sendiri. Jawabku datar. Sesayang-sayang apapun, tak mungkin kau rela menyerahkan suamimu sendiri kepada perempuan lain. Tanyanya mulai menyelidik. Aku tersenyum, menyiapkan jawaban yang akan membuat mereka semua terbakar. Mauda mengernyitkan kening, seperti sedang berusaha berpikir keras. Matanya menatapku penuh curiga. Aku hanya tersenyum menikmati pemandangan indah di meja makan pagi ini. Rum, coba kau buka dulu toko. Gih, bentar lagi para karyawan berdatangan. Perintahku kepada putri keayangannya. Harum bukan babumu. Enak aja kau nyuruh-nyuruh. Protesnya. Bik Ina, Cika tidur enggak? Teriakku memanggil pengasuh putriku. Iya, Bu, baru aja dia tertidur lagi. Kenapa? Bu, sahut Bik Ina menghampiri meja makan. Bibik udah sarapan? Tanyaku lembut.
Sudah, di belakang tadi. Jawabnya melirik Harum sekilas. Tolong buka toko. Ya. Si Harum sedang ada tamu dari kampung. Jadi nggak bisa bekerja maksimal hari ini. Pintaku sambil menyerahkan beberapa anak kunci. Baik, Bu. Wanita itu segera berlalu. Kualihkan pandanganku kepada Ibu Harum. Wanita itu terlihat sangat kesal. Mel, Gilang akan menikahi Harum. Kau tidak berhak memperlakukannya seperti pembantu lagi. Protesnya. Tapi, Harum mau jadi istri suami saya. Sanggahku tenang. Gilang harus menikahi Harum bukan karena Harum ngemis minta dinikahi. Tapi karena suamimu ini telah mengganggunya. Kau sudah tahu kalau suamimu mengganggu Harum? Tanya wanita parubaya itu dengan nada ketus. Maaf. Ma udah salah menggunakan kata-kata. Suami saya bukan mengganggu, tapi meniduri. Atau lebih tepatnya, suami saya dan Dik Harum sudah begituan. Jangan bilang mengganggu. Bantahku sambil tersenyum. Kamu, kalimatmu itu seolah-olah Harum yang suka. Teriaknya. Ya, Harum sangat suka. Bahkan kalau boleh jujur, Harumlah yang lebih dulu memancing suami saya. Masa, Ma udah nggak tahu perangai Harum gimana? Sindirku. Kedua perempuan itu kaget. Wajah mereka merah padam. Kulirik Mas Yanto, dia hanya menunduk. Syukurlah aku telah benar-benar menundukkannya. Kalau tidak, pasti dia sudah meradang karena adik kandungnya telah aku rendahkan. Kalau kemarahan kedua betina ini, aku jamin akan bisa kutaklukkan. Bukan aku, tapi Mas Gilang yang lebih dulu menggodaku. Dia yang pertama kali membelai kepalaku saat Kak Melur marah pertama kali aku bekerja di rumah ini. Harum membela diri. Mas Gilang kulihat salah tingkah. Oh, iya. Boleh kau ceritakan gimana awalnya? Pintaku berusaha tetap tenang. Waktu itu aku mecahin porselin kakak yang di ruang tamu itu. Kakak marah, padahal aku nggak sengaja. Ucapnya pelan. Aku hanya menasehati agar kau bekerjanya hati-hati. Karena barang-barang di rumah ini semuanya mahal. Terutama porselin yang kau pecahkan itu, harganya nggak sebanding negan gajimu 5 bulan. Aku cuma bilang begitu, kan? Sindirku. Iya, kakak menghinaku. Mentang-mentang kakak orang kaya, seenaknya menghina gajiku. Kakak banding-bandingkan harga barang dengan gajiku. Mentang-mentang aku miskin. Padahal kakak juga orang miskin sama sepertiku. Kita sama-sama orang kampung. Kebetulan aja kakak dapat suami orang kaya. Kalau kakak bisa, kenapa aku enggak? Ungkapnya disertai air mata. Jadi itu awalnya. Kau tersinggung, lalu kau dendam. Terus, kau bertekad akan mengambil suamiku. Begitu? Tuduhku. Bukan. Aku gak ada niat mengambil suami kakak. Aku hanya ingin mencari lelaki seperti suami kakak. Bantahnya. Terus, kenapa malah suamiku yang tergila-gila padamu? Selidiku sambil melirik Mas Gilang yang menunduk. Karena dia yang mendekat. Dia yang memulai. Dia yang... Teriaknya menatap wajah Mas Gilang. Dia yang apa? Coba kau ceritakan. Agar kami semua tahu masalah yang sebenarnya. Pintaku lembut. Tidak usah diungkit lagi. Pokoknya Gilang sudah mengganggu anak gadisku. Itu saja. Dia harus bertanggung jawab. Teriak ibunya memotong pembicaraan. Jelaskan Rum. Supaya Mak udah tahu. Apakah suamiku yang mengganggumu duluan atau kau yang merayunya? Suaraku mulai meninggi. Kutatap tajam wajah Harum. Setelah kakak marah itu, aku nangis sambil nyuci piring. Mas Gilang kebetulan masuk ke dapur karena mau minum. Ngeliat aku nangis dia kasihan. Terus, kejarku. Mas Gilang memelukku saat itu, lalu membelai kepalaku. Dia melakukan itu untuk menghiburmu. Kenapa malah kau berikan tubuhmu? Tanyaku melirik ibunya. Itu awalnya. Besoknya dia memelukku lagi. Oh, iya. Apakah besoknya kau nangis lagi? Apa setiap hari kau kutegur dan kumarahi? Pancingku. Enggak. Tapi Mas Gilang selalu mencari kesempatan agar bisa memelukku. Karena kau memancing. Kau sengaja melakukan sesuatu agar kau dipeluk iya. Kan? Buktinya malam hari yang kalian gelap-gelapan di meja makan waktu itu. Kau sengaja pura-pura sedih. Ngancam mau pulang kampung. Kau sengaja gelap-gelapan supaya Mas Gilang iba.
lalu menghiburmu. Kau diam saja saat dia memeluk, bahkan kau menikmati pelukannya. Iya, kan? Aku sedih karena kakak marahi. Kenapa kau nangisnya bukan di kamarmu? Kenapa mesti di meja makan saat suamiku baru menutup toko? Itu kebetulan aja, Kak. Kebetulan. Memang sudah kau rencanakan. Tidak. Mas Gilang yang memelukku duluan, lalu membelai kepalaku, mencium bibirku, lalu meraba seluruh tubuhku. Cukup. Mas Yanto memukul meja makan. Harung dan ibunya terlihat kaget. Mas Gilang mengkerut. Sedang aku tersenyum puas. Baik, Mauda sudah dengar sendiri, kan? Mereka melakukannya bukan karena unsur paksaan. Mereka suka sama suka. Dua-duanya durjana. Saat aku terbaring dengan perut besarku, menikmati indahnya penderitaan sedang hamil besar, kaki kram, tidur gak enak, nafas aja susah, justru di saat itu mereka selingkuh di belakangku. Terserah bagaimana awalnya, yang jelas Gilang harus bertanggung jawab. Tandas ibunya tak mau kalah. Sedikit pun dia tidak menyesali perbuatan anaknya. Jangan-jangan benar dugaanku. Dia malah sengaja mengumpankan anak gadisnya untuk menghancurkan rumah tanggaku, sekaligus menguasai harta Mas Gilang. Dasar. Oke, akan kulayani permainanmu. Mauda. Tenang, seperti janji suami saya pada kalian. Dia akan segera menikahi Harung. Tegasku kemudian. Kapan itu? Gilang janji sebulan setelah kau melahirkan. Tapi kenapa kau masih ada di rumah ini? Lalu saya kemana? Mauda, ini rumah saya. Kata Gilang, setelah sebulan kau melahirkan, kau akan ditalak. Oke, kalau pernikahannya belum bisa sekarang karena surat cerai kalian belum ada. Tapi kau harus segera keluar dari rumah ini. Perempuan itu mulai meradang. Ini rumah saya. Kalau saya mau, kalian semua yang akan saya usir dari sini. Mauda mau saya usir sekarang? Tanyaku dengan lembut tapi tajam menatap matanya. Apa maksudmu? Gilang, cepat kau talak perempuan sombong ini sekarang seperti janjimu. Ayo, cepat. Perintahnya kepada suamiku. Mas Gilang kian mengkerut di kursinya. Aku tersenyum menatap perempuan itu mulai gemetar menahan amarah.